Pengepungan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Tembok luar yang diperkuat dari kota sabit emas telah hancur berantakan, dan di bawah komando Kapak, pasukan pertama perlahan memasuki kota. Segera, semua bangsawan yang masih hidup dibawa ke hadapan Kapak. Sebelum dia bisa berbicara, salah satu dari mereka melangkah maju, dan bertanya apakah mereka bisa melihat Yang Mulia Roland. Kapak memberitahu mereka, bahwa Raja terlalu sibuk menangani masalah di wilayah timur, dan bahwa dia memiliki otoritas penuh di sini. Para bangsawan tampak terkejut. Setelah semua, Kapak tidak terlihat seperti penduduk asli kastil yang gay. Bisik-bisik keraguan menyebar melalui kerumunan. Mereka tidak percaya Roland akan mempercayakan seorang pria dari orang-orang pasir untuk memimpin seluruh pasukan. Tidakkah dia khawatir para prajurit akan bubar? Kapak tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Dia ingin tahu di mana Duke berada. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dua orang yang menyerang mereka sebelumnya adalah Duke dan rekannya. Kapak memerintahkan prajurit pasukan pertama untuk mengunci mereka dan melemparkan mereka ke ruang bawah tanah. Saat mereka diseret, para bangsawan segera memprotes dengan berteriak bahwa Kapak tidak punya hak untuk melakukan ini dan menuntut untuk bertemu Raja Roland. Kapak tidak memperhatikan para bangsawan yang berisik. Saat malam tiba, banyak bangunan di luar mulai terbakar. Tangan kanannya menyerbu ke tenda Kapak dengan panik dan berteriak bahwa ruang bawah tanah kastil terbakar. Kapak tampaknya tidak terkejut. Dia tidak berhenti menulis, dan hanya bertanya apakah ada hal lain. Tangan kanannya ragu-ragu sejenak sebelum diam-diam bertanya, apakah Kapak berada di balik kejadian itu. Kapak mengangguk ringan dan berkata, bahwa dia telah memberikan perintah. Namun, laporan resmi hanya akan menyalahkan sekelompok tikus yang membenci para bangsawan, dan telah menyelinap masuk melalui jalan rahasia untuk memulai api. Tangan kanannya terdiam sesaat. Dia tidak bisa mengerti, bukankah para bangsawan sudah menyerah? Kapak meletakkan pena bulunya dan melihat ke atas. Dia menjelaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk membedakan apakah para bangsawan benar-benar menyerah, dan Yang Mulia Roland tidak punya waktu untuk mengadili mereka. Inilah mengapa Roland telah mempercayakannya dengan otoritas penuh atas semua masalah di timur sebelum tentara berangkat. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dipotong oleh Kapak, yang menyerahkan kepadanya dokumen yang ditemukan di ruang belajar kastil. Itu adalah sensus penduduk. Menurut data 5 tahun yang lalu, kota sabit emas dan daerah sekitarnya memiliki populasi sekitar 220.000, yang menjadikannya wilayah paling makmur di timur. Namun, jumlah ini anjlok menjadi sekitar 60.000 pada awal tahun ini. Sang Duke telah mempersiapkan perang, menggunakan semua sumber daya untuk memperkuat tembok, membuat senjata, menghancurkan jalan, dan membanjiri lahan pertanian, melakukan segala yang dia bisa untuk mencegah Angkatan Darat Pertama maju. Kota yang dulu berkembang pesat, dikenal dengan perdagangan, telah menghilang. Pengurangan lahan pertanian menyebabkan penurunan besar-besaran dalam populasi. Banyak yang mati kelaparan, dan lebih banyak lagi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Tanpa bantuan para bangsawan, bagaimana mungkin Duke telah mencapai semua ini? Sementara itu, di ruang bawah tanah yang remang-remang, kekacauan yang diharapkan Bell tidak pernah terjadi di Goldie City. Situasi berkembang dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Tentara Roland tidak memasuki kota untuk menjarah dan membunuh. Sebaliknya, mereka segera mulai memulihkan perdamaian. Makanan dari kamar-kamar penyimpanan kastil dibagikan kepada penduduk yang kelaparan, dan ketertiban dengan cepat dipulihkan. Di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, Bell menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia mengeluarkan buku catatannya, dan merobek beberapa halaman terakhir yang berisi kejadian-kejadian terkini, termasuk kata-kata terakhir Duke. Tanpa ragu-ragu, dia membakarnya. Mengingat perintah terakhir Duke untuk mencatat semuanya dengan jujur, tidak peduli hasilnya, dia mengambil pena bulunya untuk memenuhi tugasnya sebagai juru tulis. Bell tahu bahwa objektivitas sejati tidak ada, terutama dalam pencatatan sejarah, di mana sedikit bias diharapkan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mulai menulis. Raja Roland yang agung, utusan Wimbledon, tiba hari ini di kota setia emas. Sial, orang ini pintar. Dia tahu apa yang terjadi. Sementara itu, kembali dengan Roland, Nightingale muncul dari kabut, memegang seekor falcon abu-abu. Burung malang itu dibebani dengan lebih dari selusin surat rahasia. Tampak cukup menyedihkan untuk membuat siapapun menangis. Roland tidak bisa menahan perasaan sedikit kasihan pada makhluk kecil itu. Begitu banyak surat.
Apakah ini masih bisa disebut rahasia? Rowland bertanya-tanya saat mulai membaca. Surat-surat itu melaporkan bahwa Front Timur dengan mudah menaklukkan kota sabit emas, dan bahwa Mortir telah menunjukkan efektivitas yang besar dalam pertempuran. Tiba-tiba, Rowland berhenti membaca, menyebabkan Nightingale, yang sedang menggigit ikan kering, bertanya ada apa. Dia kemudian mengatakan padanya, bahwa Kapak telah menyebutkan dalam suratnya, bahwa dia telah membakar ruang bawah tanah. Tindakan tak terduga ini mengejutkan Rowland. Meskipun itu bukan perintah langsung darinya, api terbukti cukup efektif. Itu membuat keluarga bangsawan ketakutan, dan menyebabkan mereka melarikan diri dari wilayah tersebut. Melihat peta, Rowland menyadari bahwa dengan kecepatan ini, Sean County dan wilayah lain akan sepenuhnya dikendalikan dalam waktu 1 bulan. Mengetahui bahwa dia harus mempercepat langkahnya sendiri, dia fokus pada target mereka berikutnya, kota Silver Lake. Seperti sebelumnya, tentara besar berlayar menyusuri sungai menuju wilayah kota Silver Lake. Pangeran William mengundang Rowland ke sebuah perjamuan, di mana dia secara terbuka mengumumkan kesediaannya untuk melepaskan hak-haknya dan sepenuhnya mendukung kebijakan baru Rowland. Aula meledak dalam tepuk tangan. Di antara mereka, banyak pedagang. William kemudian menyebutkan bahwa mesin yang membuat semua orang penasaran di tambang sebenarnya adalah penemuan Rowland. Para bangsawan dan pedagang tampak tidak peduli tentang hal lain. Mereka lebih tertarik pada bagaimana mesin-mesin luar biasa ini bekerja. Mereka dengan cepat mengerumuni Rowland, menanyakan tentang pengoperasian mesin, apakah dia bersedia menjual lebih banyak sistem rel, dan apakah mereka dapat membeli lebih banyak mesin uap. Rowland tidak bisa menahan senyum. Jika semua kastil seperti kota Silver Lake, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik. Setelah memuaskan rasa ingin tahu semua orang, Rowland dan William melangkah keluar ke balkon. Nightingale berdiri di samping Rowland dalam kabut, mendengarkan saat dia bertanya kepada William, apakah dia tahu sesuatu tentang keluarga Gin. William berpikir sejenak, samar-samar mengingat nama itu. Dia menyebutkan bahwa anggota terakhir keluarga Gin telah mengubah nama keluarga mereka sekitar 2 tahun yang lalu, dan wilayah mereka sekarang menjadi milik keluarga Somi. Nightingale tiba-tiba meraih lengan Rowland. Rowland terus bertanya tentang perubahan nama, tetapi William juga tidak yakin. Dia menyarankan bahwa Gin terakhir mungkin merasa lebih mudah untuk bergabung dengan keluarga lain. Dia menunjuk ke aula, menawarkan untuk membawa seseorang dari keluarga Somi, jika Rowland menginginkan informasi lebih lanjut. Rowland melambaikan tangannya, mengatakan bahwa dia hanya bertanya karena penasaran. Kembali ke camp, segera setelah Rowland menutup tenda, Nightingale bergegas menjelaskan bahwa dia telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Gin sejak lama dan berharap Rowland mempercayainya. Sebelum dia bisa melanjutkan, Rowland menyela, meletakkan tangan di bahunya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan khawatir, aku mempercayaimu." Nightingale tersipu, tatapannya beralih, mengetahui bahwa Rowland mengatakan yang sebenarnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia hanya terkejut karena keluarga Somi sangat dekat dengan ayahnya. Dia bertanya-tanya mengapa mereka membiarkan satu-satunya pewaris keluarga Gin mengubah nama keluarganya. Rowland mengerti apa yang dia maksud. Fakta bahwa keluarga Somi tidak membantu adik laki-laki Nightingale untuk mengembalikan harta keluarganya sangat tidak biasa di antara para bangsawan dengan hubungan rel yang erat. Pasti ada yang tidak beres, pikirnya. Jika kamu merasa mencurigakan, silakan selidiki, Rowland berkata sambil tersenyum. Dia duduk dan memberitahu Nightingale bahwa dengan Sylvie dan Takira Wit melindunginya, dia benar-benar aman di camp. Dia tidak perlu berada di sisinya sepanjang waktu. Nightingale ragu-ragu. Urusan keluarga Gin tidak lagi menjadi perhatianku, katanya pelan. Rowland tersenyum padanya dan berkata, itu adalah tanah ayahmu. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, di sanalah kamu tumbuh. Anggap ini sebagai kesempatan untuk mengunjungi kembali kenangan lama. Nightingale melihat ke bawah, terdiam sejenak, lalu mendongak dan membuat Rowland berjanji untuk meneleponnya kembali jika dia perlu meninggalkan camp. Sebelum pergi, dia menambahkan bahwa dia hanya akan melihat-lihat dan